Jadi bisa dipahami ya istilah kredensialisme ini. Jadi kredensialisme itu adalah satu orientasi yang berlebihan kepada hasil, lebih penting daripada daripada prosesnya atau daripada hasilnya. Dan istilah kredensialisme ini pertama kali dikenalkan oleh Randall Collins, ya kan? Pada tahun 1979, Collins memperkenalkan satu istilah baru yang dia sebut sebagai credential society atau masyarakat kredensial. Jadi credential society atau masyarakat kredensial itu adalah masyarakat yang lebih mementingkan ijazahnya dibandingkan ilmunya, lebih mementingkan sertifikatnya dibandingkan kompetensinya, lebih mementingkan gelarnya dibanding keilmuannya. Dan credential society atau masyarakat kredensial itu sebenarnya tidak spesifik dia ada di pendidikan atau tidak spesifik itu merupakan fenomena pendidikan, tapi lebih umum lagi itu merupakan fenomena sosial. Dan penelitian Collins ini itu dilaksanakan di negara-negara berkembang. Meskipun tidak dilaksanakan di Indonesia, tapi menurut saya cukup relevan untuk melihat untuk melihat fenomena yang ada di Indonesia. Jadi temuan dari Collins ini ternyata ada satu fenomena. Kalau fenomena berarti itu kan sudah terjadi banyak gitu ya. Kalau cuma satu namanya kasus. Kalau cuma dua namanya kasus. Tapi kalau banyak itu namanya fenomena gitu ya. Ada satu fenomena di negara-negara berkembang. Apa fenomenanya? Menurut temuan Collins, masyarakat di negara-negara berkembang itu ternyata lebih mementingkan atau banyak yang lebih mementingkan sertifikat daripada ilmunya, daripada substansinya. Ya toh? Sehingga banyak yang memegang sertifikat keahlian tertentu tapi dia tidak ahli di situ. Banyak yang memegang sertifikat keahlian dalam bidang ekonomi misalkan, tapi dia tidak ahli di bidang ekonomi, hanya punya sertifikatnya. Gitu ya. Banyak yang memegang sertifikat mengemudi misalnya, tapi dia nggak bisa mengemudi, tapi dia punya sertifikatnya. Nah, itu fenomena yang ditemukan oleh Collins di negara-negara berkembang dalam penelitiannya, gitu ya. Tapi tidak banyak terjadi di negara maju dan juga tidak banyak terjadi di negara miskin. Dia terjadinya di kelas menengah, gitu ya, di kelas menengah. Nah, termasuk di Indonesia, ya. Kita bisa melihat fenomena kredensialisme ini juga terjadi di Indonesia. Coba sekarang kita lihat, kita analisis. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kredensialisme di dalam pendidikan? Jadi yang namanya pendidikan, institusi pendidikan, itu kan pasti ada prosedur ya. Lembaga pendidikan atau institusi pendidikan pasti memiliki prosedur sebelum dia mengeluarkan lisensi atau sertifikat atau ijazah yang diberikan kepada peserta didiknya. Ada input, ada output, ada proses gitu kan ya. Di antara input dan output itu ada proses. Di dalam proses itu ada prosedur-prosedur gitu ya. Baru nanti setelah dinyatakan memiliki kompetensi, dia diberi sertifikat. Jadi substansi sertifikat itu kan sebenarnya bukan bukan pengakuan proses, tapi pengakuan kompetensi. Maksud saya begini. Orang kalau dapat sertifikat lulus BTA-PPI misalkan di IAIN gitu ya, dapat sertifikat lulus BTA-PPI, itu kan asumsi sebenarnya kan begini. Orang yang memegang sertifikat itu berarti dia memang sudah memiliki kualifikasi standar yang diharapkan oleh BTA-PPI gitu ya. Bukan diartikan bahwa yang memiliki sertifikat itu sudah pernah mengikuti prosedur BTA-PPI saja. Kan gitu kan ya. Sudah ikut ujiannya, sudah ikut kuliahnya, sudah ikut proses belajarnya, nggak hanya sekedar itu kan. Jadi kalau kamu memiliki gelar SPD misalkan, sarjana pendidikan, itu kan artinya sebenarnya kan kamu diakui memiliki kompetensi ilmu dalam bidang pendidikan. Bukan sekedar diakui bahwa kamu pernah kuliah di bidang pendidikan. Itu kan maksudnya. Jadi bisa dipahami ya substansi dari sertifikat yang sebenarnya. Tetapi mari kita lihat sekarang dalam contoh-contoh yang sehari-hari saja.